Baik, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dalam Amsal 20 ayat 28. Dikatakan di sana, kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Saudara, dalam pengertian bahasa Inggris dikatakan bahwa belas kasihan dan kebenaran menjaga raja, dan tahtanya ditopang oleh belas kasihan. Mungkin agak sedikit berbeda, saudara yang kekasih, tetapi kebenaran ini betul-betul memberikan sebuah pencerahan kembali bagaimana pemerintahan atau seorang raja boleh mempertahankan dan menjaga daripada tahtanya, kekuasaannya yang ditopang oleh belas kasihan. Saudara, kembali kita belajar saudaraku tentang pemerintahan supaya kita terus-menerus ya berdoa bagi bangsa kita, memahami seperti apa maksud Tuhan tentang sebuah pemerintahan, cara pandang kita saudaraku menurut firman Tuhan. Dikatakan demikian. Jadi setiap kekuasaan di bumi berada di bawah kekuasaan Tuhan. Jadi ia berhak untuk menaikkan dan menurunkan siapa saja menurut hikmat kehendaknya. Tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan diri bahwa kekuasaan yang ia miliki adalah semata-mata hasil usahanya. Tuhan telah menetapkan batas dan waktu kekuasaan suatu pemerintahan atau raja. Jadi setiap kekuasaan di bumi berada di bawah kekuasaan Tuhan. Dan ia punya hak untuk menaikkan dan menurunkan siapa saja menurut hikmat kehendaknya. Daniel 4 ayat 17 mengatakan demikian. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga. Dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus. Supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Saudara, firman Tuhan dalam Daniel 4 ayat 17 dikatakan bahwa Tuhan Allah yang membuat keputusan, saudaraku, bahwa setiap supaya orang-orang tahu bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, pemerintahan manusia. Dia memberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Bahkan Tuhan punya hak untuk mengangkat orang yang paling kecil sekalipun untuk menerima kedudukan itu. Nah, di dalam Dia tersembunyi segala rahasia ilahi, saudara, yang kita tidak mampu pahami. Kadangkala kita berpikir, mengapa seorang penguasa atau raja yang lalim menduduki kekuasaan atau atas sebuah bangsa? Dia memerintah rakyatnya dengan kejam. Ya, contohnya itu seperti Nebukadnezar, Firaun, Herodes, dan saat ini seperti King Jong-un, saudaraku ya, dari Korea Utara. Lalu sepertinya Tuhan itu membiarkan penganiayaan dan kekejaman terjadi terhadap kekristenan di sana. Saudara, apakah Tuhan gak salah pilih? Kenapa Tuhan membiarkannya? Saudara, ada sebuah rahasia dari sebuah big design ilahi yang masih tersembunyi sampai hari ini. Tapi kelak kita akan mengerti maksud-maksud Allah tersebut. Karena firman Tuhan berkata, tidak ada hal-hal tersembunyi yang tidak akan disingkapkan. Daniel 2 ayat 20 sampai 22 dikatakan begini. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi
Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ini kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Allah berurusan dengan institusi pemerintahan di bumi. Jadi penguasa yang berpikir bahwa kekuasaan adalah sebuah legalitas, ya, untuk berbuat apa saja dan memanfaatkan siapa saja, pasti kelak akan berhadapan dengan Tuhan. Saudara, karena Dia yang memberi hikmat kepada orang bijaksana. Dia yang menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, yang tidak terduga, yang kita tidak tahu. Tetapi Dia tahu apa yang ada di dalam gelap. Dan terang ada padanya pada satu waktu tertentu. Dia akan menyingkapkan segala sesuatu. Namun belas kasihan dan kebenaran itu akan menjaga raja dan tahtanya ditopang oleh belas kasihan. Saudara, ayat firman Tuhan tadi dikatakan di atas tema kita, saudaraku. Di dalam Amsal 20 ayat 28 hari ini dikatakan, belas kasihan dan kebenaran akan menjaga raja. Tahtanya itu ditopang oleh belas kasihan. Ini adalah prinsip kebenaran dalam sebuah pemerintahan. Sebuah kedudukan dalam sebuah pemerintahan itu ditopang oleh dua hal, yaitu belas kasihan dan kebenaran. Jadi, saudara, belas kasihan dan kebenaran akan menjadi seperti pagar dan tembok tinggi yang melindungi sebuah bangsa. Jika pemerintahannya mempraktekkan prinsip belas kasihan dan kebenaran. Jadi saudara yang kekasih, sekali lagi, kita perlu berdoa supaya pemerintahan di Indonesia itu mempraktekkan dua hal ini, yaitu prinsip belas kasihan dan kebenaran. Selama ini saudaraku, kita begitu gamang. Seperti apakah pemerintahan yang Allah inginkan dalam sebuah bangsa. Tetapi ternyata di dalam firman Tuhan itu tersingkap semuanya. Karena Allah bukan cuma bicara mengenai masalah urusan pribadi. Tetapi Tuhan juga berfirman tentang bagaimana prinsip-prinsip sebuah bangsa itu dipraktekkan, saudaraku. Jadi kita perlu berdoa untuk dua hal ini, saudaraku. Bagi bangsa kita, saudaraku, untuk mempraktekkan prinsip belas kasihan dan kebenaran, menggantikan praktek korupsi dan kebohongan di tengah-tengah bangsa kita. Kita tahu, saudaraku, bahwa praktek korupsi dan kebohongan besar-besaran, saudaraku, telah dipraktekkan, bahkan orang mengatakan itu seperti budaya di bangsa kita. Kita perlu berdoa, saudaraku, supaya prinsip belas kasihan dan kebenaran itu menggantikan praktek-praktek yang kotor, yang jahat di tengah-tengah bangsa kita. Apa itu kebenaran? Menurut firman Tuhan yang dipraktekkan di tengah-tengah sebuah bangsa. Kebenaran itu adalah semua yang benar menurut konsep firman Tuhan dan melakukannya dengan konsisten. Praktek integritas, keadilan, kesetaraan, kejujuran, dan menolak segala bentuk ketidakkejujuran. Menolak kompromi, nepotisme, korupsi, dan segala bentuk kejahatan, saudara. Amsal 14 ayat 34 dikatakan, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda sebuah bangsa. Jadi Tuhan ingin agar pemerintahan di dalam sebuah bangsa itu menjadi sebuah representasi mewakili hukum Allah di bumi ini. Melalui pemimpin-pemimpin yang dipilih, saudaraku, pemimpin-pemimpin yang memegang kebenaran. Saudara, inilah yang Allah inginkan, saudaraku. Supaya setiap jenjang pemerintahan dalam bangsa Indonesia, saudaraku, itu merepresentasikan hukum Allah di bumi ini. Ya, lewat pemimpin-pemimpinnya. Jadi Tuhan mau menunjukkan seperti apa sistem pemerintahan yang benar. Saudara, Keluaran 18 ayat 21. Saudaraku, sejak awal Tuhan sudah membuat seperti apakah sistem pemerintahan itu. Keluaran 18 ayat 21 dikatakan begini. Di samping itu firman Tuhan berkata kepada Musa, kau carilah
Ya, ini mertuanya berkata, "Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang." Nah, sejak awal Tuhan sudah bicara, saudaraku. Tempatkanlah di tengah-tengah bangsa itu orang-orang yang dapat dipercaya. Saudara, karena prinsip kebenaran ini dipraktekkan dalam bangsa Ibrani, bangsa Israel, saudara dikatakan, saudaraku, carilah di tengah-tengah bangsamu orang-orang yang membenci kepada suap. Tempatkan mereka di tengah-tengah bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, 100 orang, 50 orang, 10 orang. Jadi yang pertama dikatakan orang yang cakap, takut akan Tuhan, dapat dipercaya, dan membenci suap. Tuhan adalah Allah kebenaran yang mencintai hukum, saudaraku. Ia mau agar pemerintahan sebuah bangsa itu dipimpin oleh kebenaran. Maka ia sendiri akan mengokohkan bangsa itu. Zakaria 8 ayat 16 dikatakan begini. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Dan laksanakanlah hukum yang benar. Yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Jadi saudara mungkin bertanya, kenapa ya sebuah bangsa yang mereka itu melanggar hukum-hukumnya, itu melanggar kebenaran. Mereka melegalkan praktek-praktek yang menentang firman Tuhan. Contohnya saudaraku, melegalkan praktek aborsi, LGBT, kejahatan politik terhadap bangsa-bangsa yang lain, prinsip adu domba. Maaf, contohnya sebuah negara yang adidaya saudaraku seperti Amerika masih sepertinya bertahan dan kelihatan kokoh pemerintahannya. Kenapa saudaraku? Mungkin ini sebuah pertanyaan. Padahal Tuhan berkata, saudaraku, ini yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Laksanakan hukum yang benar. Yang mendatangkan damai di pintu gerbangmu. Supaya Allah mengokohkan bangsa itu. Tetapi saudaraku, kita melihat bahwa praktek ketidakbenaran dan kejahatan di sebuah bangsa, saudaraku, itu masih berlaku. Namun kita melihat saudaraku pemerintahannya menjadi adidaya, kekuasaan yang luar biasa di antara bangsa-bangsa. Saudara, ada dua hal yang menjadi alasannya. Yang pertama, Tuhan mengingat janjinya kepada pendiri bangsa itu yang telah meletakkan dasar negaranya dengan kebenaran. Inilah alasan pertama. Jadi Tuhan masih mengingat janjinya kepada pendiri bangsa itu yang meletakkan dasar-dasar negaranya dengan prinsip kebenaran. Ketika Allah berjanji kepada Daud, saudaraku yang kekasih, dia masih mengokohkan kerajaannya sampai batas waktu tertentu. Lalu pemerintahan kerajaan itu terpecah menjadi dua, terpecah lagi, terpecah, akhirnya hilang, saudaraku. Saudara, generasi di zaman kita hari ini, kita masih melihat karena Allah masih mengingat janjinya kepada pendiri bangsa itu. Yang kedua, ia tidak menghancurkan bangsa itu. Karena apa? Karena ada pendoa-pendoa yang tulus, terus-menerus membela bangsanya. Berdiri di celah, menjadi pengantara antara Tuhan dan manusia. Dan memohonkan belas kasihan Tuhan atas bangsanya. Itulah pentingnya, saudara, kenapa kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Karena Tuhan tidak menghancurkan sebuah bangsa. Karena ada orang-orang yang berdiri di celah. Pendoa yang terus-menerus membela bangsanya. Berdiri di antara Tuhan dan manusia. Memohonkan belas kasihan atas bangsanya. Saudara, Abraham adalah contoh bagaimana ia bernegosiasi dengan Tuhan dalam doanya. Untuk Sodom dan Gomora. Dalam Kejadian 18 ayat 23 dan 24 dikatakan. Abraham datang mendekat dan berkata,
Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Abraham bernegosiasi, saudaraku. Karena Tuhan sudah marah memuncak kepada Sodom dan Gomora. Tapi Abraham bernegosiasi, saudaraku. Dia berkata, akankah kau lenyapkan kota itu karena padahal ada 50 orang benar di sana. Tuhan berkata, aku tidak akan lenyapkan. Lalu Abraham bernegosiasi lagi 40 orang, 30 orang, 20 sampai dia punya batasan 10 orang. Tuhan tetap berkata, aku tidak akan melenyapkan tempat itu. Kalau ada 10 orang saja. Jadi ada alasan kenapa kegeraman Tuhan tidak terjadi atas satu bangsa. Yang saudaraku melegalkan hukum-hukum yang sangat menentang firman Tuhan. Karena ada orang-orang yang berdoa di sana. Saudara yang kedua. Itu kita bicara tentang kebenaran tadi. Yang kedua, belas kasihan. Karena sebuah kerajaan dan pemerintahan ditopang oleh kebenaran dan belas kasihan. Yang kedua adalah belas kasihan. Apa itu belas kasihan atas sebuah bangsa? Belas kasihan adalah kebaikan dan pengampunan, kemurahan hati, kebajikan, perlindungan yang ditunjukkan pemerintah kepada orang yang tidak berdaya dan tidak memiliki kekuatan untuk membela diri. Tuhan kita adalah Allah yang penuh belas kasihan, saudaraku. Belas kasihan Allah itu berjalan di depan keadilannya. Jadi Allah itu dikenal dengan belas kasihannya. Meskipun keadilannya tetap berlaku. Tapi belas kasihan Allah itu berjalan di depan keadilannya. Dan ia ingin penguasa dari sebuah bangsa memerintah dengan belas kasihan. Firman Tuhan berjanji bahwa belas kasihan akan menopang tatanya. Artinya keamanan sebuah bangsa itu tidak bergantung kepada kekuatan militernya atau kehebatan strategi pengawalannya. Tetapi bergantung kepada janji Tuhan. Ketika Daud menjadi raja, banyak dalam keputusannya ia menunjukkan belas kasihan kepada rakyatnya. Itu sebabnya kenapa selama 41 tahun kerajaan yang dipimpin oleh Raja Daud begitu aman, saudaraku, diberikan kedamaian, kemenangan demi kemenangan. Dua hal, saudaraku, karena kebenaran dan karena belas kasihan. Kita lihat, saudaraku, bagaimana belas kasihan ditunjukkan oleh Daud, saudaraku. Dan dia tahu prinsip itu. Dalam Mazmur 41 ayat 1 sampai 3 dikatakan, untuk memimpin biduan, Mazmur Daud, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Saudara, inilah janji Tuhan kepada setiap orang yang memberikan belas kasihan kepada orang lain. Saudaraku, kepada orang lemah, kepada orang yang memperhatikan orang lemah. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang itu karena Tuhan akan melindungi dia, memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Dan Tuhan tidak akan biarkan dia dipermainkan musuhnya. Bahkan Tuhan akan membantu dia di ranjangnya waktu ia sakit. Saudara, Mazmur 112 ayat 4 sampai 6 dikatakan demikian juga. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Saudara, dikatakan mujur, beruntunglah orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya.
Di dalam dia akan terbit terang, saudaraku. Pengasih, penyayang, orang yang adil. Ini janji Tuhan diucapkan oleh Daud yang mempraktekkan hidup dengan belas kasihan. Jadi dimulai dari karakter seorang raja dan dia mempraktekkan belas kasihan itu kepada seluruh rakyatnya. Pertunjukan belas kasihan yang dilakukan Raja Daud itu selalu menggetarkan hati. Cucu Raja Daud bernama Mephiboset. Kedua kakinya pincang, saudaraku. Ia cacat karena ketika berita kematian tentang Saul dan Yonatan ayahnya disampaikan, ketika itu inang pengasuhnya bernama Zeba terburu-buru berlari dan menyelamatkan anak tuannya itu. Lalu kemudian saudaraku jatuh dan kakinya pincang, saudaraku. Tapi Daud menunjukkan belas kasihan kepada Mephiboset, saudaraku, justru ketika Saul dan Yonatan itu sudah mati. Saudara yang kekasih, apa yang Daud pertunjukkan di sana, saudaraku. Kita baca ayat yang agak lebih panjang, saudaraku, sebentar. Dalam 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 11 dikatakan, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu, Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. Menyembah Daud. Lalu kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya. Engkau, anak-anakmu, hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Dahsyat enggak, saudaraku? Begitu sangat menggetarkan ketika seorang raja memerintah dengan kebenaran dan belas kasihan. Daud menunjukkan banyak lagi kisah-kisah di mana dia memperhatikan dan menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang tidak layak menerima belas kasihannya. Saudara, Mephiboset seorang cucu Daud yang cacat kakinya. Tidak ada sesuatu yang bisa diambil daripadanya. Tapi Saul mengingat janji Tuhan, menunjukkan rahmat Tuhan atas Mephiboset. Dia mengaruniakan seluruh kekayaan Daud, saudaraku, kepada Mephiboset yang cacat itu. Dan Mephiboset tetap duduk makan sehidangan dengan raja. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengingat bangsa kami. Kami rindu Tuhan Yesus. Supaya pemerintahan bangsa kami memerintah dengan kebenaran dan belas kasihan. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau Allah kami yang hidup dalam nama Yesus. Amin.